الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب ummahat, kita alhamdulillah masih di pembahasan nawasibul mudhari ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa nawasib yang 10 itu kita bagi 3. 4 yang awal yang sibu binafsihi, lamukai yang sibu bi an mudmarah, dan sisanya yang sibu bi an mudmarah wujuban. Kemarin kita sudah membahas an, lan, dan idzan. Sekarang kita masuk ke kai ya. Ini dia. Masuk ke kai. Baik. Ini yang keempat. Kai dia itu disebut harfu nasbin wa masdarin. Nah, tentu tidak asing ya, masdarin berarti kai plus fi'il setelahnya menjadi masdar. Ditakdir menjadi afwan. Kok salah, bukan itu. Harfu nasbin berarti maksudnya kai itu memansubkan mudhari'. Kemudian wa masdarin berarti kai plus al-fi'il setelahnya menjadi bentuk masdar ya. Ini sudah tidak asing. Kemudian kai bisa menjadi harfu nasbin wa masdarin ya, memiliki syarat. Kita bisa bilang harfu nasbin wa masdarin apa? Syartu kai. Sehingga bisa dibilang harfu nasbin wa masdarin. Syaratnya adalah an tataqaddamaha, harus mendahuluinya lam ta'lil. Lam at-ta'lil. Lam ta'lil itu lam yang menunjukkan ta'lil. Ta'lil itu menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Contohnya misal zakartu durusa likai anjaha. Saya mudzakarah, saya murajaah, saya belajar pelajaran-pelajaranku likai, supaya. Nah, kenapa saya menghafal? Kenapa saya murajaah? Supaya, sebabnya itu supaya likai anjasab, agar atau supaya saya berhasil. Itulah muta'allim. Nah, kai itu bisa disebut harfu nasbin wa masdarin, yaitu memansubkan, dan kai dan fi'il setelahnya dibentuk menjadi masdar, harus didahului oleh lam ta'lil. Dan lam ta'lilnya itu ya, yang pertama bisa lafdhon. Contohnya likai la ta'saw. Likai la ta'saw. Perhatikan di sini lam ta'lil. Perhatikan ya urutannya ya. Lam ta'lil. Kai harfu nasbin wa masdarin. Kemudian la-nya nafiyah ya. Dia menafikan saja, ta'sau baru al-fi'lu al-mansub. Fi'il yang mansub. Jadi urutannya at-ta'lil, kemudian harfu nasbin, kemudian al-fi'lu al-mansub. Ya. Lam ta'lil atau yang at-ta'lil, harfu nasbin, kemudian fi'il yang mansub. Jadi syaratnya itu harus didahului oleh lam. Likai, nah ini lamnya menunjukkan lam ta'lil. Maka bisa kita bilang kai itu harfu nasbin wa masdari. Ternyata lam ta'lilnya itu bisa lafdhon,
bisa juga takdiran, dikira-kira, tidak ada, tidak dilafazkan, tetapi ada. Bagaimana contohnya? Contohnya, kai la yakuna dulah. Kai la yakuna dulah. Di sini, dalam contoh ini, kai harfu nasbin. Loh, kita kan bilang tadi harfu nasbin wa masdarin harus didahului oleh lam. Betul. Lamnya itu di sini takdiran. Jadi tetap di sini ada lamut ta'lil. Cuma lamut ta'lilnya takdiran. Yakuna. Nah, baru ini ke al-mudhari, fi'il mudhari yang al-mansub. Yakuna. Ya. Di sini taksau, dia itu mansub dengan menghapus nun. Kalau ini mansubnya dengan fathah. Jadi seperti itu. Ada lamu, ada ta'lil, ini juga sama ya. At-ta'lil, kemudian harfu nasbin, kemudian al-fi'lu. Urutannya seperti itu. Sama. Cuman yang berbeda di sini lamnya ini takdiran. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak niatkan ada lam sebelum kai seperti yang ini ada takdiran? Bagaimana? Kita tidak niatkan sama sekali. Maka dijelaskan. Fa'ilam tataqaddamha lamut ta'lil. Jika tidak mendahuluinya lamut ta'lil. Lafzan, baik lafzan au takdiran, seperti contoh yang di atas. Kita tidak niatkan, kalau takdiran kita tidak niatkan ada lam sebelumnya, ya. Maka konsekuensinya adalah kana an-nasbu, maka mansubnya itu bi'an mudmarah. Oh, ada an lagi nih. Bi'an mudmarah. Di sini harus ingat bi'an mudmarah wujuban, mudmarah atau disembunyikannya itu wajib. Kemudian wa kai, dan kai-nya itu sendiri jadi apa? Harfu ta'lil. Baik. Kita lihat. Ini maksudnya bagaimana ya? Jadi harus kita ingat urutannya lamu ta'lil, harfu nasbin, fi'il. Ta'lil, harfu nasbin, fi'il. Kalau yang atas, yang barusan, lamu ta'lilnya lafzun. Kalau yang bawah, takdiran ya. Takdiran. Tapi sama at-ta'lil, harfu nasbin, fi'il. Itu urutannya sama. Nah, sekarang kita tidak niatkan sama sekali di sini tidak ada lamu ta'lil. Contoh, misal, Dzakartu ad-durusa kai anjaha. Ini kan mirip dengan yang di atas takdiran ini. Kalau yang takdiran kita kira-kira ada lam. Kalau di sini contoh yang ini kita tidak niatkan. Jadi bedanya cuma di niat. Kita tidak niatkan di sini ada lam. Kita tidak niatkan di sini ada lam. Tidak sama sekali. Maka kalau tidak didahului oleh lamu ta'lil, baik lafzan atau takdiran, di sini itu tidak ada sama sekali ini. Kana nasbu, maka mansubnya itu bi an mudmarah wujuban. Oh, dia itu fi'ilnya itu mansub oleh an mudmarah wujuban. Bagaimana? Berarti sebetulnya fi'ilnya itu mansub dengan an mudmarah wujuban. Kita tulis an dulu. Kemudian kita tulis anjaha. Jadi letak annya di situ ya, an, kemudian di sini kai. Jadi
peletakannya itu di antara kai dan fiilnya. Jadi kalau kita tidak didahului oleh lam ta'lil sebelumnya, maka fiilnya itu mansub oleh an yang mudmarah wujuban. Tidak boleh kita nampakkan, wajib dia itu harus tersembunyi. Kemudian wakai harfu ta'lil, dan kai itu menjadi harfu ta'lil. Harfu ta'lil ini maksudnya wajarin, sama ya, harfu ta'lil wajarin sama yang atas juga. Lamu ta'lil wajar sama. Jadi urutannya sama. Kai ini berubah menjadi at-ta'lil. An harfu nasbin wa masdarin, sama kan? Anjaha al-mudhari' al-mansub. Sama urutannya dengan yang di atas. Ta'lil harfu nasbin wa masdarin fi'il mudhari' al-mansub. Cuman perbedaannya seperti yang kita sudah sebutkan barusan. Baik. Kita satu-satu dulu. Kita bahas tentang kai. Baik. Silahkan sekarang giliran siapa qari'ahnya? Ana Ustaz. Baik, silahkan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma kai dari sana ya Ustaz. Wa amma kai. Oh iya betul, wa amma kai betul. Wa amma kai fa harfu masdarin wa nasbin wa yushtaratu fin nasbi biha an tataqaddamaha lamut ta'lili lafwan nahwu qawlihi ta'ala likai la ta'sau. Dan adapun kai merupakan huruf masdar dan menasobkan, dan disyaratkan nasab dengan kai adalah mendahuluinya lamut ta'lil baik secara lafaz, contohnya likai la ta'sau. Atau tataqaddamahal lamut taqdiran, atau mendahulunya lamut ta'lil yang dikira-kira. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, kaila yakuna dula. Fa idza lam tataqaddamahal lamu lafdhan aw taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan wa kanat hiya harfa ta'lilin. Maka ketika tidak mendahulunya lamut ta'lil secara lafaz atau dikira-kira, maka nasabnya itu dengan an mudmara'an yang tersembunyi, dan kai menjadi harfu ta'lil. Baik, sahih. Kita lihat kembali ya. Harfu nasbin wa masdarin. Kapan kita bisa bilang harfu masdarin wa nasbin itu? Anta taqaddamaha lamut ta'lil lafzan, satu, likai la ta'sau, ada lamnya, lihat ya. Au tataqaddamaha hadhihi lam taqdiran. Ini yang kedua. Kaila yakuna dulah, kita kira-kira di sini ada lam. Likai la yakuna dulah. Jadi syaratnya harus dahulu oleh lam. Sekarang bagaimana? Fa'ilam tataqaddam halamu, tidak didahului atau lam itu tidak mendahului kai, baik lafwan au taqdiran wala taqdiran kana nasbu, maka fiilnya itu kalau memansubkannya itu kita memansubkannya bi an mudmarah, dengan an mudmarah antara kai dan fiil. Ini mudmarahnya wujuban ya, kita tambahkan an mudmarah wujuban. Wa kanat kai, dan kai itu nafsuha, kainya itu sendiri harfa ta'lil, menjadi huruf ta'lil. Jadi sama urutannya, ta'lil, kemudian harfu nasbin wa masdarin, yang ketiga adalah fiil yang mansub atau fiil mudhari yang mansub. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Umahan? Paham ya? Tanya dulu, Ustaz. Baik. Boleh silahkan. Kalau untuk i'rabnya sendiri, Ustaz,
di kalimat likai la ta'saw berarti ta'saw mansubun fi'lun mudhari'un mansubun bikai atau bila muta'lil gitu ya Ustaz? Bikai. Bikai. Iya, jadi jadi gini nih. I'rabnya lam harfu ta'lilin wa jarrin sebetulnya. Kai harfu nasbin wa masdarin atau harfu masdarin wa nasbin, bisa dua-duanya. La nafiyah. Baik, la nafiyah. Ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbi hadfun nun li'annahu minal asma'il minal amthila atau al af'al al khamsah. Baik, wal waw dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il gitu ya. Wal alif, kalau alifnya at-ta'saw, alifnya alif apa? Ini alif fariqah ya. Untuk membedakan waw jamaah dan waw fi'il. Dan kita bilang kai wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar. Jadi kai dan ta'sawnya itu kita takwil menjadi masdar. Ta'saw masdarnya isa'ah. Fa'ilnya antum, berarti isa'atukum. Kemudian lamnya itu tidak, berarti tidak isa'ah. Tidak itu isimnya adam, sama juga sih. Jadi takdirnya li'adami isa'atikum. Gitu. Kalau ada lagi untuk silahkan. Kalau untuk yang contoh berikutnya Ustaz, zakartu durusa kai anjaha, itu kalau misal kita niatkan di situ ada lamukai, berarti sama ya dengan yang atas i'rabnya ya. Nah, betul. Contoh yang bawah, betul Ustazah. Contoh yang bawah ini zakartu durusa. Ketika kita tidak niatkan di sini ada lam. Bagaimana kalau kita niatkan di sini ada, oh kok di sini salah. Di sini tidak ada sebentar. Taib. Contoh yang ini zakartu durusa, ketika kita tidak niatkan sebelum kai ini adalah muta'lil. Bagaimana kalau kita takdir di sini adalah muta'lil? Oh, berarti bukan yang bawah, tapi kembali kepada yang atas. Betul Ustazah. Ini tergantung niatnya Ustazah mau yang mana. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi silahkan Ummahat. Baik. Ini diam-diam mengkhawatirkan. Baik. Kita bahas kembali. Qismun yansibu min nafsihi, kita sudah selesai. Sekarang yang kedua yaitu qismun yansibu bi an mudmarah jawazan. Bi an mudmarah jawazan. Hurufnya apa? Ialah lam ta'lil. Oh, ada lagi nih. Lam ta'lil. Lam yang menunjukkan ta'lil illah. Atau di dalam matan al-jurumi disebut lamu kai. Ini sama ya. Dia juga gitu. Cuman kenapa disebut lamu kai? Ini disebut lamu kai karena sama-sama menunjukkan sebab gitu. Sama-sama menunjukkan sebab. Bagaimana? Kita lihat. Contoh. Zakartu ad-durusa li'anjaha. Sama. Li'anjaha. Zakartu ad-durusa li'anjaha. Maka anjaha ini adalah fi'lun mudhari'un. Kemudian dia mansubun oleh siapa? Kita perhatikan mansubnya oleh bi an mudmaro. Oleh an mudmaroh. Mudmarohnya bagaimana? Jawazan, boleh. Wa alamatu
Setelah itu wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Al-fathah. Kemudian fa'ilnya dhamir ana. Lamnya sama ya. Lamu ta'lil. Kita bilangnya lamu at-ta'lil. Seperti itu. Jadi ketika mengi'rab saja, pemahaman ini muncul ya. Ketika mengi'rab. Kalau ketika membaca, pokoknya semua huruf tersebut yang 10 ketika kita temukan dan setelahnya fi'il mudhari ya mansubkan gitu. Adapun untuk rinciannya ini sedang kita bahas. Seperti itu. Qismun yansibu bi an mudmarah jawazan. Itu adalah bagian kedua. Kemudian sekalian nih yang ketiga, karena bahas cepat saja. Yang ketiga, berarti ini qismun yansibu bi an mudmarah. Mudmarahnya ingat wujuban. Wajib, tidak boleh dinampakkan. Berarti ini huruf-hurufnya sisanya. Apa saja? Kita bilang 1, lamul juhud. Juhud itu mengingkari. Lamul juhud itu bagaimana? Apa bedanya dengan lamu ta'lil dan lamu juhud? Kalau lamu ta'lil ya seperti barusan, kalau lamul juhud itu gampang. Dia itu antusbaqo. Dia itu didahului oleh siapa? Didahului oleh makana. Setelah makana ada lam, maka lamnya itu lamul juhud. Atau lam yakun. Setelah lam yakun ada lam, lamnya itu lamul juhud. Kita ambil contoh. Makana. Contohnya makanallahu liyaghfira lahum. Makanallahu liyaghfira. Nah, di sini kita menemukan lam terletak setelah makana. Maka kita bilang lamnya ini lamul juhud ya. Kemudian yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathah. Seperti itu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa ya, fa'ilnya huwa. Seperti itu. Atau didahului oleh lam yakun. Contohnya bagaimana? Lam yakunillahu. Lam yakunillahu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kita menemukan lam terletak setelah lam yakun, maka ini kita bilang lamnya ini lamu al-juhud. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Sama wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, seperti itu. Itu dia lamul juhud. Itu huruf pertama yang fi'il mudhari'nya itu mansub oleh bi an mudmarahnya wujuban. Kemudian huruf yang kedua yang qismun yansibu bi an mudmarah wujuban adalah hatta. Hatta ini menunjukkan dua hal. Maknanya harful ghayah atau harfu at-ta'lil. Ta'lil itu menunjukkan sebab, ghayah itu akhir ujung. Maksudnya bagaimana? Kapan kita bisa sebut harful ghayah atau harfu ta'lil? Kita lihat.
Harful ghayah itu ketika ma qablaha, yang sebelum hatta itu yanqadi, selesai, bihusuli ma ba'daha, dengan tercapainya apa-apa yang setelahnya. Kita ambil contoh. Contohnya, lan nabraha alaihi akifina. Kita lihat hatta, ya, yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap akifina, i'tikaf, diam, berdiam diri di sini, hatta, sampai yarji'a, kembali, ilaina Musa, Musa kembali kepada kami, sampai Musa kembali kepada kami. Hatta di sini harful ghayah. Kenapa? Kita lihat. Di sini kita bilang berdiam diri. Sebelum hatta itu kami akan berdiam diri. Setelah hatta itu Musa kembali. Kita lihat. Kita akan tetap berdiam diri di sini sampai Musa kembali. Maka ma qablaha yanqadi, sebelumnya itu berakhir, selesai. Berarti berdiam dirinya itu akan selesai, tidak akan berdiam diri lagi, ya gitu ya. Bihusuli ma ba'daha, dengan tercapainya setelah hatta, yaitu Musa kembali. Jadi kalau Musa kembali kita tidak akan berdiam diri. Itu disebut harful ghayah. Ada pula maknanya itu harfut ta'lil. Kapan? Yaitu ma qablaha, yang sebelumnya merupakan illatun, sebab, bihusuli, tercapainya, ma ba'daha, yang setelahnya. Kita ambil contoh. Contohnya, zakartu hatta tanjaha. Saya mudzakarah, saya belajar, hatta tanjaha, supaya atau agar saya berhasil. Kita lihat ma qablaha itu mudzakarah, belajar misalnya. Bihusuli ma ba'daha, apa setelahnya? Najah, berhasil. Ma qablaha illatun, jadi sebelumnya belajar, illah merupakan sebab, bihusuli ma ba'da, sebab terjadinya keberhasilan. Itu makna hatta bimakna ta'lil. Baik harful ghayah atau harfut ta'lil, keduanya sama-sama memansubkan fi'il. Kemudian bagaimana cara mengi'rabnya? Sama, tanjaha ini yang atas juga sama ya, yang yarji'a kita ambil satu saja, tanjaha atau hatta, harfu at-ta'lil. Dia itu harfu ta'lil wajarrin sebetulnya. Huruf jar juga sama. Bagaimana kok ada harfu jar? Ya ada. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'i. Nah itu hattanya itu memajrurkan, kebetulan di sini masuk kepada fi'il, tetapi dipisah oleh an, tetapi an itu mudmarah wujuban antara hatta dan tanjaha. Itu ya. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi, oleh siapa mansubnya? Bi an mudmarah wujuban, wajib ya. Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathah. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Seperti itu. Itu yang kedua. Adapun fa sababiyah dan waw ma'iyah kemudian au, itu agak panjang.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kitab? Baik. Kita lihat ke kitab. Silahkan, dilanjut bacaannya, silahkan. Ya Ustaz. Wa ammal qismu tsani wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a biwasitati an-mudmaratan ba'dahu jawazan fa harfun wahidun wa huwa lamut ta'lil. Adapun bagian yang kedua yaitu yang memansubkan fi'il mudhari' dengan biwasiqat ini apa tadi? Dengan media. Dengan media an mudmarah setelahnya yang jawazan hurufnya ada satu yaitu lamut ta'lil. Wa abbara anhal muallifu bilamikai. Sahih. Dan muallif mengibaratkan tentangnya dengan lamukai. Lishtirakihima, karena. Apa Ustaz? Lishtirakihima. Lishtirakihima fid dalalati ala ta'lili. Lishtirakihima ini apa Ustaz? Ishtaraka itu berpartisipasi sama-sama ya. Atau keduanya sama-sama fiddalalah menunjukkan, atau fishtirakihima keduanya saling berpartisipasi fiddalalah dalam menunjukkan sama gitu. Keduanya sama-sama menunjukkan atas sebab itu Ustaz. Betul. Jadi dua-duanya menunjukkan kepada ta'lil. Kenapa disebut lamu kai? Karena kai dan lamu ta'lil itu sama-sama menunjukkan kepada at-ta'lil. Kemudian wa mithaluha qauluhu ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wa qauluhu jalla sya'nuhu liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Wa ammal qismu tsalits wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban fa khamsatu ahrufin. Adapun bagian yang ketiga yang memansubkan fi'il mudhari' dengan media an mudmarah wujuban ada 5 huruf. Yang pertama al-awwal lamul juhud, yaitu lam pengingkaran, wa dhabtuha antus dan tepatnya ya Ustaz, wa dhabtuha dan tepatnya gitu ya, rinciannya gitu, dhabit itu, wa dhabtuha antus baqo bima kana aw lam yakun, dan tepatnya dia didahului dengan makana atau lam yakun. Famithalul awwali qauluhu ta'ala ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Wa qawluhu subhanahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa mithalul tsani qauluhu jalla dzikruhu. Wa mithalul tsani qauluhu jalla dzikruhu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Wal harfu tsani hatta allati tufidul ghayata awit ta'lila. Yang kedua, huruf yang kedua adalah hatta yang memberi faedah, yaitu yang ujung atau akhir, atau memberi faedah sebab atau ta'lil. Wa ma'nal ghayah
anna ma qablaha yanqadi bihusuli ma ba'daha nahwu qawlihi ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Dan makna ghoyah adalah apa-apa yang sebelumnya berakhir atau selesai dengan tercapainya apa-apa yang setelahnya. Wa makna ta'lil anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Makna ta'lil adalah apa-apa yang sebelumnya menjadi sebab tercapainya apa-apa yang setelahnya. Nahwu qaulika li ba'di ikhwanika zakir hatta tanjaha. Baik, seperti itu. Ayo, nah. Jadi yang kedua yaitu lamu ta'lil, dia itu biwasithah dengan media fi'il mudhari itu mansub oleh an mudmarah jawazan, boleh. Cuman satu huruf saja. Kemudian itu lamu kai atau lamu ta'lil. Kemudian yang ketiga yang sibu bi an mudmarah wujuban, ya, ada lima huruf. Yang pertama lamul juhud, dia itu yang didahului oleh makana atau lam yakun. Makana Allahu liyadhara. Ini kok bisa nggak kita bilang lamu ta'lil? Enggak. Lamu ta'lil itu yang atas ya tidak didahului oleh makana. Kalau yang didahului oleh makana disebut lamul juhud. Dan perbedaannya kalau yang atas liyaghfira, yaghfiranya itu mansub bi an mudmarah jawazan. Kalau yang bawah liyadhara mansubun bi an mudmarah wujuban. Ya. Wa qala subhanahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Kita coba i'rab misal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Al-wawunya mungkin bihasabi ma qablah, ya, wawu apa ya? Wawu ataf misal. Ma nafiyatun kana. Ananya ya. Fi'lun madi naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Mabniun 'alal fathi. Kemudian Allahu ismu kana marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lam disebut lamul juhud. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da lamil juhud. Wa 'alamatu nasbi al-fathah. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. Hum atau al-ha-nya sebetulnya dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim harfun dalun ala jam'i dzukur, seperti itu. Wa jumlah yu'adzibahum fi ta'wilil masdar li ta'dzibihim. Takdirnya ya li ta'dzibihim, kan di sini ada an tetap ya. An itu ingat harfu masdarin. Jadi yu'adzibahum li ta'dzibihim. Seperti itu. Wa mithalu tsani qawluhu jalla dzikruh lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sama liyaghfira ini yaghfira mansub bi an mudmarah wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua hatta. Hatta itu yufidul ghayah atau at-ta'lil. Wa ma'na al-ghayah anna ma qablaha, apa-apa yang sebelum hatta yanqadi selesai bihusuli ma ba'daha. Nahu qali ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Sebelumnya lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Maka akifin berdiam diri, kami berdiam diri ini akan selesai, berdiam dirinya itu selesai. Berarti tidak berdiam diri lagi. Ketika husulu atau bihusuli ma ba'dah, ketika selesai setelahnya, berarti sampai yarji'a ilaina Musa. Musa kembali. Kalau Musa kembali berakhir tuh yang namanya kami berdiam diri. Kemudian wa ma'na ta'lil anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Sebelum hatta itu merupakan sebab tercapainya setelah hatta. Zakir hatta tanja. Sebelumnya muzakarah, belajar, illatun katanya merupakan sebab lihusuli ma ba'da, untuk tercapai setelah hatta apa? Naja.
Jadi zakir ini merupakan sebab tercapainya yang namanya najah. Seperti itu makna at-ta'lil. Seperti itu Ummahat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan Ummahat. Baik. Ana rasa cukup ya. Semoga dapat difahami. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi Ana sengaja sekarang dimulai dengan Ana menuliskannya kembali supaya tergambar ketika membaca tidak terlalu aneh gitu ya. Baik, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir silahkan. Baik. Kalau tidak ada, syukran jazilan kepada seluruh ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah.